Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat ya. Untuk materi kita hari ini, kita akan mempelajari tema 2, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5 dengan judul Bersikap Adil dan Cinta Lingkungan. Sikap saling menghargai dapat meningkatkan rasa persaudaraan. Rasa persaudaraan sangat diperlukan dalam berteman. Kita harus berteman tanpa membeda-bedakan. Anak-anak, mari kita akan membaca bersama-sama. Sikap adil. Di sebuah desa tinggallah keluarga kecil yang memiliki 2 orang anak. Nama anak itu Umar dan Amir. Umar berumur 11 tahun, sedangkan Amir berumur 8 tahun. Umar duduk di kelas 5, sedangkan Amir duduk di kelas 2. Pada suatu hari, ayah membelikan bolpoin untuk Umar dan pensil untuk Amir. Umar senang menerima bolpoin pemberian ayahnya. Amir kecewa karena tidak mendapatkan bolpoin seperti milik Umar. Amir merasa diperlakukan tidak adil oleh ayahnya. Amir marah kepada Umar dan ayahnya. Ayah memberi pengertian kepada Amir. Ayah menjelaskan bahwa Amir masih menggunakan pensil untuk menulis, sehingga belum membutuhkan bolpoin. Umar sudah kelas 5 dan membutuhkan bolpoin untuk menulis. Amir dapat menerima penjelasan ayah. Amir menyesal karena sudah marah kepada Umar dan ayah. Ia meminta maaf kepada Umar dan ayah. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah membaca bacaan tentang sikap adil. Nah, tentunya mama harus adil ya, satu dengan yang lainnya, karena setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Maka untuk itu kita harus menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga kita bisa dikatakan adil apabila kita sudah membagikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang lambang sila kelima Pancasila. Nah, untuk sebelumnya anak-anak juga sudah pernah ya belajar tentang lambang dari Pancasila. Maka dari itu Ibu akan mengulang sedikit tentang lambang sila kelima Pancasila. Lambang sila kelima Pancasila. Lambang sila kelima Pancasila yaitu padi dan kapas. Nah, untuk bunyi sila kelima Pancasila, anak-anak pasti sudah tahu ya. Bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk lambang atau simbolnya padi dan kapas, serta bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Untuk yang pertama, tidak menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, harus menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang ketiga, berlaku adil terhadap sesama. Yang keempat, tidak merusak lingkungan yang dapat membahayakan orang lain. Dan yang kelima, dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Itu tadi Ibu berikan beberapa contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Anak-anak,
selain kita belajar lambang dan bunyi sila kelima Pancasila, kita juga akan belajar tentang cinta lingkungan. Selain bersikap adil, kita juga harus ikut bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kita. Untuk selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana cara memelihara lingkungan yang ada di sekitar kita. Untuk yang pertama, caranya dengan menanam pohon. Untuk yang kedua, caranya yaitu dengan merawat tanaman. Untuk yang ketiga, dengan membuang sampah pada tempatnya. Untuk yang keempat, tidak menebang pohon secara liar. Dan untuk yang kelima, tidak memetik bunga atau buah untuk bermain. Jadi kita harus memelihara lingkungan yang ada di sekitar kita supaya lingkungan yang ada di sekitar kita menjadi tempat bermain kita yang nyaman, dan juga dengan lingkungan kita yang bersih tentunya kita akan merasa nyaman apabila kita berada di sekitar lingkungan tersebut. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang gerakan mendorong dinding atau teman. Nah, mari anak-anak semua kita akan pelajari bersama-sama. Anak-anak, untuk sekarang anak-anak bisa melihat ya, di depan ada gambar A sampai dengan gambar D. Itu merupakan langkah-langkah pada saat melakukan gerakan mendorong teman. Namun sebelum kita melakukan gerakan mendorong teman, alangkah baiknya kita harus mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus diperhatikan. Untuk yang pertama, anak berdiri berpasangan. Untuk yang kedua, guru membuat garis lurus sebagai batas. Untuk yang ketiga, anak-anak berhadapan di belakang garis batas. Dan untuk yang keempat, kedua anak saling berpegangan bahu dan saling mendorong. Yang kelima, anak yang mendorong melewati garis batas dinyatakan kalah dalam permainan. Jadi, apabila anak-anak mengikuti langkah-langkah yang tadi, anak-anak akan terhindar dari cedera ya. Jadi, untuk gerakan ini tidak dilakukan sembarangan ya, tapi harus mengikuti langkah-langkah. Berikut Ibu tampilkan langkah-langkah yang harus diperhatikan saat melakukan gerakan mendorong dinding. Untuk yang pertama, berdiri dengan salah satu kaki ke depan dan badan condong ke depan. Kedua lengan lurus ke depan. Telapak tangan menempel pada tembok atau dinding. Untuk yang kedua, dorong dinding dengan kekuatan yang berangsur-angsur meningkat. Untuk yang ketiga, pertahankan sikap tersebut selama 10 detik. Dan untuk yang keempat, setelah menguasai gerakan latihan, dapat ditingkatkan dengan menambah waktu yang lama. Begitu anak-anak untuk langkah-langkah pada saat melakukan gerakan mendorong dinding. Anak-anak, sekarang Ibu mempunyai soal, yaitu ayah membeli 25 buah jeruk. Dan ayah ingin membagi buah jeruk itu ke dalam 5 kantong plastik sama banyak. Berapa banyak jumlah buah jeruk di setiap kantong? Nah, ini tadi Ibu mempunyai satu soal cerita. Nah, bagaimana ya caranya supaya bagian jeruknya sama banyak di setiap kantong? Mari anak-anak, untuk itu kita akan berhitung bersama. Nah, caranya ini kan tadi ayah mempunyai
25 buah jeruk ya. Ayah membeli 25 buah jeruk. Maka dari itu anak-anak tuliskan 25. Kemudian jangan lupa tandanya, ini merupakan tanda bagi. Jadi anak-anak menuliskannya seperti titik 2 ya, tanda bagi, yaitu 25 dibagi. Kemudian ini tadi kan jeruknya akan dibagi ke dalam 5 kantong plastik. Berarti anak-anak tuliskan 25 dibagi 5. Nah, untuk caranya yaitu anak-anak mengurangkan secara berulang, yaitu sama dengan 25 dikurangi 5, yaitu hasilnya 20. Betul sekali. Kemudian 20 dikurangi 5, hasilnya yaitu 15. Kemudian dikurangi lagi 15 dikurangi 5, yaitu hasilnya 10. Kemudian 10 dikurangi 5, hasilnya 5. Nah, yang terakhir 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Maka kalau sudah sampai 0, anak-anak baru bisa menentukan hasilnya, yaitu 25 dibagi 5 sama dengan, kita hitung bersama-sama angka 5-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 25 dibagi 5 sama dengan 5. Namun anak-anak juga harus menuliskan kalimat matematikanya, yaitu kamu menuliskan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Dan jangan lupa menuliskan jadi. Nah karena tadi pertanyaannya berapa banyak jumlah buah jeruk di setiap kantong, maka kamu juga menuliskan jadi jumlah buah jeruk di setiap kantong ada 5 jeruk. Nah seperti itu anak-anak, mudah kan? Nah untuk sekarang ibu masih mempunyai satu pertanyaan lagi. Nah, anak-anak, ibu mempunyai satu soal cerita lagi. Di sini ibu mempunyai soal cerita Krisya membuat 24 kue dan Krisya ingin memasukkan kue ke dalam 6 toples sama banyak. Berapa jumlah kue pada setiap toples? Nah, caranya seperti tadi anak-anak melakukan pengurangan dengan cara pengurangan berulang. Nah, anak-anak menuliskannya bagaimana ya? Karena ini tadi yang dituliskan di sini Krisya membuat 24 kue, maka anak-anak tulis 24, kemudian jangan lupa tanda baginya. 24 dibagi berapa? Karena di sini dituliskan 6 toples, maka anak-anak menuliskan 24 dibagi 6 sama dengan 24 dikurangi 6. Nah, 24 dikurangi 6 hasilnya berapa ya anak-anak? Hasilnya yaitu 18. Kemudian 18 dikurangi 6, hasilnya berapa? Hasilnya betul 12. Kemudian 12 dikurangi 6, hasilnya 6. Dan 6 dikurangi 6, hasilnya 0. Nah, setelah 0 tadi ibu bilang ya, kalau sudah 0 berarti anak-anak sudah bisa melihat hasil dari 24 dibagi 6. Nah, hasilnya berapa ya 24 dibagi 6? Mari kita hitung bersama-sama angka 6-nya ada berapa. Yuk, 1, 2, 3, 4. Nah, maka di sini anak-anak menuliskan kalimat matematikanya. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Karena ini tadi kita menghitung 6-nya ada 4 kali, maka anak-anak menuliskan di sini 4. Dan jangan lupa juga menuliskan jadi jumlah kue pada setiap toples ada 4 kue. Mudah kan anak-anak semuanya? Nah, setelah ini nanti ibu akan memberikan anak-anak soal latihan. Ibu berharap supaya anak-anak bisa mengerjakan dengan baik dan teliti. Nah, untuk materi kita cukup sampai di situ dulu ya anak-anak. Untuk selanjutnya nanti ibu akan berikan materi-materi yang lain yang tentunya belum pernah kita bahas. Oke anak-anak semua, tetap semangat.
jaga kesehatan,